Kita semuanya, yang pertama lahir dari Allah, yang kedua orang yang lahir dari Allah menerima Roh Kudus, maka dia menjadi murid Kristus. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Yang ketiga, karena dia menjadi murid Kristus, dia mengalami perubahan hidup, maka apa yang terjadi? Dia menjadi saksi Kristus. Dan yang keempat, karena engkau menjadi saksi Kristus, makin banyak orang yang melihat Yesus dari hidupmu, maka makin banyak orang yang tertarik ikut Yesus. Engkau dipakai Tuhan untuk melakukan amanat agungnya. Dan saya percaya kalau ini terjadi dalam hidupmu, maka engkau tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Engkau tidak perlu khawatir dan takut akan hidupmu. Karena ketika engkau hidup bagi kerajaan Allah, engkau sedang membuat kerajaan Allah untuk memberkati saudara. Selamat mengikuti Tali Takum. Baik, kita akan mulai dan kita akan mulai dengan doa. Bolehkah Pak John Rusli membuka dengan doa? Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, berkata di kerajaan surga. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sudah bangunkan kami yakin dan percaya Engkau sudah pulihkan kesehatan dan tenaga kami. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami telah Tuhan izinkan memasuki hari yang berikutnya Tuhan, untuk mengikuti Tali Takum ini Tuhan. Kiranya Tuhan semakin bukakan firman-Mu Tuhan. Bukakan Tuhan bahwa kami akan melihat bahwa ada karya Kristus di dalam setiap firman-firman yang ada Tuhan. Melalui hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan Yesus. Melalui pembacaan setiap firman ini Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat mendapatkan hikmat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh mengikuti Tali Takum ini, ya. Nah, kita akan baca dari 13 dan 14 ya. Nah, saya minta kesediaan untuk membaca ya Pak Haryanto 13 dan kemudian Pak Anjuan yang ke-14. Baik, silakan Pak Haryanto akan membaca dulu pasal 13. Pasal Kejadian 13, perikopnya Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan di antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom.
Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kau berikan kepadamu dan kepadanya keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah keturunanmu pun akan dapat menghitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemah dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya lah mesbah di situ bagi Tuhan. Kejadian 12, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedor Laomer, Raja Elam dan Tideal, Raja Giyom, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Atma, Siemeber, Raja Zeboim, Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedor Laomer. Tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedor Laomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emin di Sewere Kiryataim, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Paran di tepi padang gurun. Sesudah itu, baiklah mereka sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek, dan juga orang Amori yang diam di Hazezon Tamar. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedor Laomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Raja Amrafel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya, dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi. Sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan memberitakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, dia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, di sebelah utara Damsik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali, demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orang. Pertemuan Abram dan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia,
maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kita sudah baca. Nah, baik, kita akan lihat saudara di bagian mana yang kita menjadi fokus kita adalah menemukan baik itu kristofanika ataukah tipologi, ya gambaran. Ya. Nah, Yesus Kristus. Nah, kita lihat di Kejadian pasal yang ke-13, saudara. Di dalam ayat yang ke-14 ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Abram. Ya, kalau kita perhatikan, pandanglah kemana? Timur, barat, utara, selatan. Berarti kemana itu? Itu berarti ke seluruh dunia, ya kan? Nah, saudara kita perhatikan, ya, ini diberikan Tuhan kepada Abraham, baik secara rohani maupun secara jasmani, secara rohani dan jasmani. Secara jasmani, keturunan Abraham ada di semua 4 titik itu, saudara. Secara rohani, ya, juga terlebih lagi melalui Yesus Kristus kemarin oleh keturunannya, bukan oleh keturunan-keturunannya. Jadi itu maksudnya memberitahukan kepada tentang Yesus Kristus. Itu ada di seluruh dunia. Oke. Nah, kemudian ayat 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, lihat di situ, kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, ayat 16. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Kalau kita perhatikan, saudara, secara fakta jasmani saat ini, keturunan Abraham hanya berapa di muka bumi ini? Menurut hitung-hitungan kurang lebih 15 juta, saudara. Ya mungkin ada bertambah jadi 16-17 ya, saya nggak tahu. Tapi jumlahnya sangat sedikit sebenarnya. Tapi kenapa dikatakan di sini seperti debu tanah banyaknya? Nah, ini digenapi semenjak semenjak Yesus Kristus, maka terbukalah, ya, di dalam Galatia pasal 3 dikatakan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia juga adalah keturunan Abraham. Ya, coba kita lihat dulu di Galatia, saudara, sebentar. Kitab Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah
keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu. Nah, kita semuanya adalah milik Kristus kan? Lihat sekarang data saat ini saudara kurang lebih kan ada 4 miliar yang namanya milik Kristus di muka bumi ini yang sudah percaya Yesus. Ya. Nah, mereka juga adalah keturunan Abraham. Jadi artinya apakah yang disebutkan tadi keturunan Abraham seperti debu tanah banyaknya? Ya, bahkan nggak terhitung. Kenapa? Karena banyak lagi yang sebenarnya adalah milik Kristus, tapi nggak disebut Kristen. Banyak, saudara. Ya. Nah, baik, kita kembali lagi kepada Kejadian pasal 13 tadi, saudara. Ya. Nah, jadi ayat 16 tadi dikatakan, aku akan menjadikan keturunanmu. Ya. Seperti debu tanah banyaknya. Nah, kemudian ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, saudara perhatikan di situ, Tuhan suruh Abraham bersiap, lalu jalanilah negeri itu. Ini berbicara tentang apa, saudara? Ya, lihat dari keturunan-keturunan Abraham ini kemudian menjalani negeri itu, ya. Kemudian sampai bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani, juga dari keturunan Abraham inilah yang menjalani kemudian yang namanya apa, saudara? Amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Nah, jadi dari secara jasmani, keturunan Abraham ini menjalani negeri, ya, sampai kepada Yesus Kristus, kemudian Yesus Kristus memberi perintah. Nah, dari keturunan Abraham juga lah, saudara, ya, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalani amanat agung. Baik, kita di Kejadian 13. Sekarang Kejadian 14. Nah, dalam Kejadian 14 ini kita sudah baca tadi, saudara, ya, di mana setelah Abraham menang dalam peperangan, ya, kemudian dia membawa jarahan. Saudara lihat, pasukan yang dimiliki oleh Abraham itu cuma 318, saudara. Tapi yang dilawan oleh Abraham, Kedar Laomer, ya, Kedor Laomer ini bersama dengan para raja-raja. Tapi luar biasa, Abraham menang. Dan saudara perhatikan, tanda kemenangannya dia akui bukan dari dirinya. Kemenangannya berasal dari Tuhan. Ini bukan hanya pengakuan mulut, saudara. Lalu apa yang terjadi? Ya, Abraham menghadap kepada Melkisedek. Kita baca ayat yang ke-18. Kalau kita baca ayat 17 tadi itu jelas. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan siapa? Kedor, Laomer, dan para raja yang bersama dengan dia. Ya, sudah bisa bayangkan tuh para raja. Jadi ngelawan banyak rajanya Abraham, saudara. Tapi pasukannya cuma 318 dan bisa menang. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Nah, ini perjamuan yang pertama ini, saudara, dalam perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Jadi Melkisedek Raja Salem. Salem ini artinya Shalom, Raja Damai. Ya, siapa ya Raja Damai? Ingat lagunya? Oh Yesusku, engkaulah Raja Damai. Lalu membawa roti dan anggur. Siapa yang kemudian dalam perjanjian baru mengadakan perjamuan roti dan anggur? Yesus Kristus. Ya. Nah, Melkisedek ini siapa, saudara? Kita buka dulu sedikit ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 3. Ia tidak berbapa, ya, tidak
beribu, atau dari ayat 2 deh, supaya saudara bisa ngerti. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Siapa itu Raja Kebenaran? Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa itu Raja Salem? Yesus adalah Raja Damai, Raja Shalom. Ayat 3, saudara. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi kita temukan sudah sejak awal Tuhan sudah membukakan kepada manusia, saudara, bahwa ya ada tipologi Yesus Kristus, saudara, yaitu Melkisedek. Yesus kan tidak berawal, tidak berakhir, ya. Dia tidak berbapa, tidak beribu. Loh, bukankah ibunya Maria? Saudara, Tuhan hanya memakai kandungan Maria, tetapi diberi benih Roh Kudus, ya. Jadi bukan Maria. Makanya saudara ingat satu kali Yesus sedang di bait Allah, kemudian orang tuanya mencari dia, lalu dia bilang apa? Siapakah ayahku? Siapakah ibuku? Ya toh? Nah, jadi di situ jelas, saudara, ya. Nah, lalu kemudian membawa roti dan anggur. Ini berbicara tubuh dan darah Yesus. Nah, kemudian saudara, Melkisedek ini seorang imam Allah yang maha tinggi, ya, yang kemudian oleh peraturan Melkisedek lah. Nah, ini adalah hal yang sangat amat penting untuk terus saudara ingat dulu, supaya kita tahu bahwa kita yang karena penebusan darah Yesus di atas kayu salib, maka kita tidak berada di bawah imam besar Harun, tapi kita berada di bawah imam yang selama-lamanya atau imam kekal. Imam besar kita adalah Yesus karena kita berada di bawah peraturan Melkisedek. Melkisedek ini, saudara, ya, adalah tipologi daripada Kristus yang sudah menyatakan diri. Nah, lalu kemudian kita perhatikan ayat 19, saudara. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, saudara perhatikan, ya, bahwasanya Abram menyadari dia menang perang itu karena Tuhan. Lalu kemudian, saudara, dia mendapatkan jarahan itu karena Tuhan, ya. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Dia membawa persepuluhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, persepuluhan di sini ini sebenarnya sedang menggambarkan apa, saudara? Ya, kalau kita perhatikan persepuluhan di sini, saudara, ini menggambarkan adalah pengakuan Abraham akan Yesus. Jadi dia mengakui keberadaan Yesus dalam hidupnya, ya. Keberadaan Tuhan yang pada saat itu tentu saudara sedang diperkenalkan tentang Yesus, tentang Yeshua HaMasiah, tentang juru selamat itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kitab Ibrani dengan jelas mengatakan Abraham di sini membawa persepuluhan untuk mengakui Tuhan, ya, yang di surga. Waktu itu Yesus kan masih belum turun ke dalam dunia, bahwa Yesuslah yang memberkati. Nah, itulah orang, saudara, yang mengakui keberadaan Yesus dalam hidupnya, ya. Nah, jadi dari ayat-ayat ini, saudara, kita menemukan kebenaran, ya, bahwasanya
Tuhan yang kita percayai di dalam Yesus Kristus ini, saudara, adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Kita punya dasar. Dasarnya, saudara, dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, rancangan daripada Injil, kabar baik, yaitu keselamatan, yaitu Tuhan yang mau turun dalam rupa manusia ini, sudah diberitahukan, sudah digambarkan kepada umat manusia ribuan tahun sebelumnya. Ya, saudara, Abraham ini kira-kira 2000 tahun sebelum Tuhan turun dalam rupa manusia. Saudara bisa bayangkan, luar biasa, saudara. Jadi kita ini punya dasar iman percaya itu bukan sekedar apa kata orang lain, ya, tetapi betul-betul, saudara, sudah punya dasar yang jelas. Nah, kalau kita perhatikan, sebelum kita akhiri, ada satu hal yang saya mau sampaikan, saudara. Kalau kita perhatikan, Abraham bisa mengenal Tuhan. Abraham punya kitab nggak? Nggak ada kitabnya. Abraham yang nggak punya kitab aja, saudara, begitu luar biasa bisa mengenal Tuhan. Dia datang kepada Melkisedek. Wow. Dia bukan datang kepada orang hebat yang lainnya. Di muka bumi pada saat itu udah ada raja-raja kan. Tapi dia datang kepada Melkisedek. Saudara perhatikan, orang yang mau percaya kepada Tuhan, lalu kemudian imannya terus dibukakan, dia datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Kristus. Tidak berbapa, tidak beribu. Padahal Abraham tidak punya kitab. Lalu kemudian dia menyatakan imannya, saudara. Bahwasanya dia bisa menang perang ini karena Tuhan. Dia bisa diberkati dengan jarahan ini karena Tuhan. Dia bawa persepuluhan untuk menyatakan bahwa ini karena Tuhan. Saudara perhatikan lagi di dalam Kejadian 14 itu, bahkan Raja Sodom mau memberikan ya harta benda. Saudara lihat di sini. Abraham berkata apa? Aku bersumpah demi Tuhan, dalam ayat 22. Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, ini dia, saudara. Ini tanda orang mau hidup dari anugerah Tuhan. Ya, bukan dari kekuatan manusia. Raja Sodom kaya, dia mau berikan kepada Abraham, dia nggak mau hidup dari kekuatan manusia. Nah, ini tandanya, saudara. Lalu ayat 23, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Saudara bisa bayangkan, orang ini nggak punya kitab loh. Tapi betul-betul untuk menjadi kaya, dia mau mengandalkan Tuhan. Dan bukti dia mengandalkan Tuhan, saudara. Dia nyatakan imannya, dia bawa persepuluhan. Yang mengakui bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya. Saudara, di dunia ini ya, orang yang nggak percaya Yesus kaya juga nggak? Bukan kaya juga, banyak, saudara. Ya, kita bicara secara jasmani ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus, saudara mau kaya yang model mana? Yang mau kaya dari Tuhan atau yang mau kaya dengan kekuatan sendiri? Dan saudara tahu, yang menjadi persoalan di dunia ini bukan orang miskin. Ya, orang miskin kalau dia percaya Tuhan, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti buka jalan. Yang jadi masalah di dunia ini, saudara, adalah orang kaya tapi tidak percaya Tuhan. Orang miskin, kalau dia nggak percaya Tuhan, masih ada jalan dia untuk percaya Tuhan. Kenapa? Karena dia miskin, jadi dia berharap, saudara. Dia mencari pertolongan, ya kan? Nah, waktu dia mencari pertolongan, saudara, waktu dia cari sama manusia, dia bisa saja ditolak, betul kan?
maka dia bisa saja menemukan bahwasanya Tuhan penolong dia. Kalau manusia menolak, Tuhan tidak menolak. Dia masih bisa datang ke Tuhan. Tapi kalau orang kaya tidak percaya Tuhan, saudara. Dia karena kaya, dia tidak cari pertolongan lagi. Dia karena kaya, dia merasa dia tidak butuh Tuhan. Inilah perusak bumi ini, saudara. Ini perusak bumi. Kalau orang miskin masih ada kata mencari, bermohon, minta tolong. Kalau orang kaya nggak percaya Tuhan, saudara. Dia merasa kaya, merasa hebat, udah nggak percaya Tuhan, boro-boro mau minta tolong, saudara. Jadi persoalan di bumi ini, saudara, adalah orang kaya yang tidak percaya Tuhan. Maka itu, saudara, saya mau katakan kepada saudara semuanya, ya kan, kita ini jangan mau, saudara, hanya kaya. Ya, bahkan saya berani bilang kepada saudara, bukan tentang kekayaan, tentang Yesus. Abraham membawa 1/10. Saudara tahu kata perpuluhan dalam bahasa Ibrani-nya ma'aser. Di dalam kata ma'aser itu ada kata aser. Aser itu apa? Kaya. Artinya orang yang membawa persepuluhan adalah orang yang mau kaya dengan cara Tuhan. Kalau orang kaya bukan dengan cara Tuhan, saudara, bahaya. Kenapa? Kekayaannya bisa merusak kehidupan. Nah, puji Tuhan, waktu kita sudah habis, saudara. Kita akan akhiri tali takum pada pagi hari ini. Saya berdoa, kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi mengalami Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya bisa dengar Pak Ridwan berkata amin. Nah, itu dia, puji Tuhan. Saya bisa dengar semuanya, saudara yang berkata amin di dalam roh saya. Mari kita akan akhiri tali takum pagi ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami dibukakan akan rancangan yang mulia, yang sudah Kau nyatakan. Kami bukan hanya membacanya, kami sudah melihat faktanya terjadi. Zaman Abraham, hal ini masih sesuatu yang mustahil, bahwa Abraham akan punya keturunan seperti debu tanah. Bahwa Abraham akan memiliki, pandanglah utara, timur, selatan, barat, semua tempat di bumi ini. Tetapi sekarang bagian kami hidup di bumi, semuanya itu sudah terjadi. Oh Tuhan, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak percaya kepadamu. Sebab apa yang sudah Kau ucapkan ribuan tahun lalu, Engkau setia menggenapinya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga bersyukur bahwasanya Tuhan, kami mengenal dan mengalami pribadi-Mu. Kami melihat betapa Engkau menggenapi, Engkau yang sudah memberkati Abraham ya Tuhan. Engkau membawa berkat yang terbaik kepada Abraham, yaitu anggur dan roti, tubuh dan darah-Mu. Engkau Raja Shalom, biarlah oleh tubuh dan darah-Mu kami mendapatkan shalom itu. Oleh tubuh dan darah-Mu, Engkau Raja kebenaran, kami mendapatkan kebenaran. Bukan hanya kebenaran tentang kata dan kalimat, tentang fakta, tapi kebenaran tentang pribadi-Mu. Pribadi-Mu adalah kebenaran masuk dalam kami. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan karena Yesus ada dalam kami. Dan Tuhan, kami bersyukur, kami mau melihat Tuhan, bahwasanya Engkau Tuhan yang selalu mau memberkati kami ya Tuhan. Kami mau hidup diberkati dengan cara Tuhan, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Sehingga kami semakin lagi menikmati anugerah Tuhan dalam hidup kami. Abraham yang tidak punya kitab saja dapat mengenal Engkau dengan begitu luar biasa dan mengalami Engkau Tuhan begitu luar biasa. Apalagi sekarang. Kami bukan hanya punya kitab Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kami sudah dibukakan tentang firman Kristus.
Kami dibukakan tentang firman itu adalah Allah. Firman itu sudah menjadi manusia. Ini bukan sekedar lagi hanya satu janji, tapi janji ini sudah digenapi. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. Zaman kami, mestinya kami bisa lebih lagi dahsyat imannya dibanding Abraham. Karena zaman kami ini semuanya sudah digenapi, dan kami semuanya Tuhan hidup dalam anugerah Tuhan yang begitu nyata. Terima kasih Bapak. Siapapun kami yang pagi ini mengikuti Talitakum ini. Oh Tuhan, baik kami pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun pekerja, bekerja di dalam perusahaan, kantor, pemerintahan, swasta, maupun kami bisnis, pengusaha, apapun yang usaha kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah kami diberkati dengan cara Tuhan. Kami menikmati asyir kekayaan yang dari Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang menerangi lebih lagi daripada apa yang kami dengar. Kami bukan hanya mendapatkan penjelasan, tapi kami mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Terimalah anugerah yang berlimpah, mengalir oleh Yesus Kristus. Kita terima roti hidup itu. Kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima asyir yang dari Tuhan. Dan kita juga membawa ma'asyir itu kepada Tuhan. Dan kita semuanya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Memanifestasikan Yesus. Sampai kedatangan yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Talitakum. Talitakum. Puji Tuhan. Haleluya.